Selamat pagi semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai kode warna, simbol, dan lambang K3 yang dikhususkan untuk di bidang kita, yaitu teknologi informasi dan teknik komputer. Presentasi ini cukup mencakup aspek teknis keselamatan kerja serta kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan. Mengapa sih kita perlu memahami simbol-simbol ini? Di lingkungan kerja kita seperti laboratorium, komputer atau ruang server, risiko kecelakaan sangat nyata, mulai dari sengatan listrik hingga kebakaran. Tujuan pemahaman simbol ini ada 3. Yang pertama, mencegah kecelakaan kerja pada teknisi. Yang kedua, melindungi aset mahal seperti server dan data. Dan yang ketiga, untuk mematuhi regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pertama, kita harus paham standar global ISO untuk warna keselamatan. Ada 4 warna utama. Yang pertama, merah artinya larangan atau pemadam api. Contohnya tombol stop darurat. Yang kedua, kuning artinya peringatan atau waspada. Contohnya hati-hati ada bahaya. Yang ketiga, hijau artinya zona aman, menunjukkan lokasi P3K atau jalur evakuasi. Selanjutnya itu biru, artinya wajib dilakukan atau mandatory. Contohnya wajib memakai alat pelindung diri. Masuk ke ranah teknisi kita. Simbol yang paling sering kita temui adalah bahaya listrik atau high voltage dengan gambar petir kuning. Ini biasanya ada di power supply unit atau panel surya atau panel server. Jangan pernah membuka segel ini pada saat aliran listrik masih ada. Selain itu ada simbol grounding. Ini menandakan titik pembumian untuk membuang arus bocor agar teknisi tidak tersetrum saat menyentuh casing PC. Khusus di teknik komputer, ada 2 simbol unik. Yang pertama, ESD atau Electrostatic Discharge. Simbol tangan disilang atau dalam segitiga. Ini artinya area atau komponen sensitif listrik statis tubuh kita bisa merusak chip RAM atau prosesor seketika. Ada bahaya laser. Biasanya ditemukan di instalasi kabel fiber optik. Ingat, cahaya laser fiber optik tidak terlihat mata, tapi bisa menyebabkan kebutaan permanen jika dilihat langsung. Selanjutnya, jika terjadi kebakaran di ruang server, perhatikan simbol pada alat pemadamnya. Cari simbol apa CO2 atau CO2 atau powder. Perhatikan juga simbol larangan menggunakan air, seperti ember dicoret. Mengapa? Karena peralatan kita dialiri listrik, menyiram dengan air justru akan menyebabkan korsleting fatal dan menyebabkan aliran listrik ke pemadamnya. Selanjutnya, warna biru adalah perintah. Di lab komputer, kita sering melihat simbol disconnect mains plug. Wajib cabut steker dari stop kontak sebelum membongkar CPU. Mematikan tombol power saja tidak cukup. Wear anti-static strap. Wajib memakai gelang anti-statis saat merakit komponen agar tubuh kita terhubung ke ground. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pemasangan simbol ini adalah kewajiban perusahaan. Contoh kasus, jika seorang teknisi jaringan terkena setrum atau matanya cedera akibat laser karena tidak ada label peringatan di lokasi kerja, maka perusahaan dianggap lalai memenuhi standar K3 sesuai undang-undang. Teknisi berhak menuntut perlindungan hukum atas kelalaian tersebut. Sebagai penutup, memahami kode warna dan simbol K3 bukan sekedar hafalan ujian. Bagi kami anak teknik komputer, ini adalah prosedur standar operasi atau SOP untuk menjamin nyawa kita aman dan perangkat yang kita kerjakan tetap berfungsi dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.